Mungkin ada orang menyepelekan, apa sih manfaatnya Imam Ahmad membela sampai gitu-gitunya? Kan cuma sepele. Quran makhluk apa makhluk? Bukan makhluk. Apa sih pentingnya? Ikhwan, siapa yang membawa isu Quran itu makhluk? Mu'tazilah. Siapa itu Mu'tazilah? Kelompok yang menuhankan akal. Bahkan akal bisa menjadi sumber kebenaran mandiri. Nah, sementara ini argumennya terpatahkan dengan Quran, karena Quran itu sakral, Quran itu wahyu. Nah, kalau sama-sama otak makhluk, Quran makhluk, nah sejajar kan? Dalam kondisi seperti itu akhirnya bila saling ditolak dong. Saya mau menerima ini, saya mau menerima kebenaran dari otak makhluk, dari akal saya makhluk, dari Quran juga makhluk. Di sini tidak harus saling kita utamakan. Udah clear. Dari situlah keinginan dia ingin mendapatkan suatu kekuatan, menyebarkan virus-virusnya untuk mensejajarkan. Kalau sekarang otak saya yang saya sanggup untuk mencari kebenaran, mendapatkan kebenaran, yang kebenaran itu absolut, yang bahkan bisa menampik Al-Quran dan Sunnah. Kalau memang bertentangan dengan otak saya, kebentur terus, mas. Ini kan makhluk, ini kan wahyu, kebenarannya absolut, tidak bisa dibantah. Akhirnya dia mencoba untuk melakukan pembelaan. Kalau ini makhluk, nah pas deh, enak untuk menolaknya. Itu tujuan mereka menggulirkan Quran itu makhluk. Makanya otak, akal itu ada dua, akal falsafi, yang kedua akal salafi. Akal falsafi selalu dikedepankan dan diyakini bisa menjadi sumber kebenaran. Tapi kalau akal salafi, akal kita fungsikan untuk mencerna, memahami, menangkap kebenaran. Makanya akal di depan ahli sunnah wal jamaah, salafus soleh, akal buat wahyu seperti mata buat cahaya. Sekarang mata antum sihat wal afiat, kalau nggak ada cahaya bisa ngelihat apa? Begitu juga, walaupun otak kita itu jreng, tapi kalau nggak ada penerangan wahyu, kita bisa mencerna apa? Contoh aja saya tanya, atau tanyain sama orang ahli filsafat yang sudah buta sampai kepala belakang, ya, saking profesornya. Tanyain sama dia, Pak Profesor, pintu surga terbuat dari kayu apa? Tanyain. Wah, Pak Profesor, mohon dijawab dengan Pak Profesor sudah punya otak lebih. Gak akan bakal bisa, Pak. Engselnya pintu ada berapa? Ya. Terus kita tidak akan bisa bicara apalagi masalah-masalah kaitannya dengan akidah, perkara gaib dengan takaran akal. Akal itu, Pak, seperti tangan. Tangan terbatas enggak? Antum bawa 5 apel, muat? Enggak bisa. Sama, keterbatasan mata kita, jarak 5 kilo bisa melihat. Keterbatasan pandangan kita, sekarang ini 50 kilo kita dengar, semuanya terbatas. Maka Allah bantu dengan yang sifatnya absolut, yaitu al-wahyu, Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Oleh karena itu, sikap kita seorang muslim terhadap akidah masalah gaib terutama tauqifi, ada dalilnya bicara, tidak stop. Contoh, Allah mendengar, apakah punya daun telinga? Antum jangan bilang ya enggak, iya juga salah, enggak juga salah. Diam, tawakuf. Sekarang Allah punya jari kan, kukunya, panjangnya gak bisa. Loh, Masya Allah, akidah itu tauqifi. Makanya tidak bisa ditanya kaif bagaimananya kedatangan Allah, turunnya Allah, semayamnya Allah. Wajah, Allah punya wajah, ya. Allah punya mata. Apa ada informasi wahyu tentang alisnya Allah? Loh, masuk mas, secara logika kan punya mata harus punya alis. Itu kan kamu. itu kalau kamu. Antum jangan pahami Allah dengan pemahaman makhluk, jangan pahami makhluk dengan pemahaman Khalik. Khalik punya pemahaman sendiri, makhluk punya pemahaman sendiri.
ketika makhluk dipahami khalik, khalik dipahami makhluk, itulah rusaknya ahlu tamsil sama ta'til. Makanya kerusakan tasbihul makhluk bil khalik, menyerupakan makhluk dengan khalik atau menyerupakan khalik dengan makhluk, kerjaan Yahudi Nasrani. Ketika makhluk diserupakan dengan khalik, jadinya Nasrani. Nabi Isa disamakan sama Allah kan, disembah, diiniin. Nah itu yang lebih hebat lagi, Al-Hallaj Ibnu Arabi, dirinya diserupakan Allah. Ya saya ini Allah. Sama Siti Jenar juga begitu ya, wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti ini. Nah sekarang menyerupakan khalik dengan makhluk, khalik diserupakan seperti makhluk, ini kerjaannya Yahudi. Allah dikasih sifat miskin. Miskin itu sifatnya siapa? Allah. Allah pelit, yadullahi maghlulatun, tangannya terbelenggu, itu sama Allah semua. Sama mereka menyifatin juga ketika Allah menciptakan langit bumi langit 2 hari, bumi 2 hari, kemudian istirahat capek. Dan capek itu kan sifatnya makhluk. Sama juga mungkin Tuhan mulai bosan, itu Allah bosan gimana sih ini? Mensifatin khalik dengan makhluk, semuanya dua-duanya sesat. Menyifatin makhluk dengan khalik sesat, menyifati khalik dengan makhluk sesat. Yang pertama kerjaannya ya Nasrani. Kalau di Islam Syiah sama Sufi menyamakan kiai-kiainya, tokoh-tokohnya, imam-imamnya maksum kayak Allah. Itu. Yang kedua filsafat, menyamakan Allah dengan manusia, ahli filsafat, sehingga akhirnya mengingkari banyak hal ya. Wallahu a'lam bishawab.